Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi ya, siang, sore, dan malam untuk yang sedang menonton video ini. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter dengan dosen pengampu Bapak Titof Cuksmaifani SME. Program Studi Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 Kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo, Madura. Pada video ini, kami akan membahas materi teori permintaan uang menurut klasik, Keynes, post-Keynes, dan modern. Kami juga akan menjelaskan dan memberikan contoh studi kasusnya. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan. Perkenalkan, nama saya Farhan Sukaldi. Perkenalkan, nama saya Sabanada Faiza. Nama saya Muslimah Kumala. Saya Hikmatul Ilmi. Saya Ivaldi Ayu Putra. Saya Nurul Hanifah. Perkenalkan, nama saya Irbe Jafar Sadik. Perkenalkan, nama saya Abi Yusyaba Nugraha. Oke teman-teman, selamat menonton. Oke teman-teman, seperti yang sudah dikenalkan di awal, kita akan membahas terkait dengan teori permintaan uang menurut klasik, Keynes, post-Keynes, dan modern. Sebelum membahas terkait teori klasik, sebenarnya nih teman-teman, ketika kita berbicara tentang teori permintaan uang, maka terdapat dua kelompok yang mendahuluinya. Yang pertama ada kelompok commodity theory. Nah, di sini menganggap bahwa uang diterima oleh sebagian besar masyarakat dikarenakan uang itu terbuat dari bahan-bahan berharga. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, bahwa uang di zaman dulu itu memang dibuat menggunakan logam mulia loh. Maka dari itu, keberadaan uang dianggap sebagai suatu barang yang berharga serta bisa ditukarkan secara bebas dengan barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan si pemilik uang. Sama halnya seperti yang sudah kita lakukan hingga saat ini kan teman-teman? Nah, ini merupakan pembagian kelompok dari commodity theory. Di sini terdapat dua teori yang mendasarinya. Yang pertama adalah teori logam mulia yang dikemukakan oleh Adam Smith serta teori nilai terbatas yang dikemukakan oleh Carl Menger. Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai teori logam mulia oleh Adam Smith, beliau mengatakan bahwa uang itu diterima oleh masyarakat karena terbuat dari logam yang memiliki nilai cukup tinggi. Sedangkan ketika kita berbicara teori nilai batas oleh Carl Menger, dikatakan bahwa uang itu diterima oleh masyarakat karena masyarakat tersebut perlu akan barang di mana nantinya barang tersebut ditukar dengan uang atau sebaliknya, dan adanya kepercayaan masyarakat akan uang. Dengan semakin tinggi nilai uang yang dikarenakan terbuat dari logam bagus, seperti contohnya logam mulia, maka secara otomatis keperluan masyarakat juga akan semakin banyak. Kemudian, selanjutnya kelompok kedua nih teman-teman. Mereka ini beranggapan bahwa uang itu diterima oleh masyarakat karena mereka mengetahui mengenai fungsi dari uang yang sebenarnya, yakni uang adalah alat tukar yang tentunya bisa ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu barang dan jasa. Nah, seperti kelompok yang pertama, kelompok kedua ini juga membagi teorinya menjadi dua nih teman-teman. Yang mendasari berdirinya kelompok ini adalah teori nominalisme yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dan teori tuntutan yang dikemukakan oleh J.S. Mill. Oke, yang pertama teori nominalisme. Dikatakan bahwa uang diterima oleh masyarakat karena sebelumnya ada perjanjian antara masyarakat bahwa uang yang diciptakan itu nantinya akan digunakan sebagai benda dalam pertukaran barang ataupun jasa. Sedangkan ketika kita berbicara mengenai teori tuntutan,
Nah, pada teori ini dimulai dari barang-barang yang sudah diciptakan oleh produsen teman-teman, baik berupa barang ataupun jasa. Secara otomatis nanti akan diperjualbelikan atau diperdagangkan. Nah, media alat tukar yang digunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa yang sudah dihasilkan, mereka menyepakati dengan menggunakan uang nih teman-teman. Halo teman-teman, kali ini akan membahas teori permintaan uang menurut mazhab klasik. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya golongan klasik ini berpendapat bahwa apabila telah mencapai pengerjaan penuh atau full employment, yang artinya lapangan pekerjaan terpenuhi, maka dari itu uang tidak berperan dalam perkembangan ekonomi, karena pertambahan uang hanya akan mengakibatkan peningkatan harga yang proporsional dengan pertambahan uang tersebut. Adapun teori permintaan uang dari mazhab klasik, yakni dibagi menjadi 3. Yang pertama, teori kuantitas sederhana atau crude quantity theory yang dikemukakan oleh David Ricardo. Yang kedua, transaction equation atau transaction velocity approach yang dikemukakan oleh Irving Fisher. Yang ketiga, Cambridge equation of exchange yang dikemukakan oleh Alfred Marshall dan A.C. Gow. Pembahasan yang pertama yakni teori kuantitas sederhana atau crude quantity theory yang dikemukakan oleh David Ricardo membahas 2 hal. Yang pertama, memecahkan masalah nilai uang dengan memperhatikan hubungan lurus antara jumlah uang dengan harga barang. Yang kedua, bahwa jumlah uang dengan nilai uang mempunyai hubungan terbalik. Bila pendapat itu dihubungkan dengan harga, maka pendapat Ricardo dapat dinyatakan sebagai berikut. Bila jumlah uang naik 2 kali lipat, harga pun akan naik 2 kali lipat. Demikian sebaliknya. Teori kuantitas sederhana atau crude quantity theory, adapun rumusnya yakni P sama dengan fungsi M. Dengan kata lain, teori David Ricardo menyatakan bahwa jumlah uang langsung proporsional terhadap tingkat harga atau tingkat harga langsung proporsional dengan jumlah uang. Oke, selanjutnya teori klasik yang kedua tentang permintaan uang yaitu transaction equation dari Irving Fisher. Menurut Fisher, mengapa sih ada permintaan akan uang? Nah, Fisher ini beralasan bahwa ada permintaan akan uang itu karena proses penggunaan uang itu sendiri sebagai alat tukar atau alat transaksi. Dan pada teori ini juga membahas bahwa nilai dari barang atau jasa yang dibeli itu harus sama dengan nilai dari barang atau jasa yang dijual dalam periode tertentu. Dan untuk nilai dari barang atau jasa yang dijual itu harus sama dengan volume transaksi yang biasa dilambangkan dengan T dikalikan dengan rata-rata dari barang tersebut yang biasanya dilambangkan dengan P. Dan di pihak lain atau di sisi lain, nilai dari barang-barang yang ditransaksikan ini harus sama dengan volume uang yang ada di masyarakat yang biasa dengan M dikalikan dengan beberapa kali rata-rata bertukar dari tangan satu ke tangan lainnya, atau biasa disebut rata-rata perputaran uang yang dilambangkan dengan VT. Sehingga pada teori ini dikemukakan sebuah rumus yaitu M kali VT sama dengan P kali T. Dan selanjutnya teori klasik yang ketiga tentang permintaan akan uang itu teori Cambridge equation of exchange dari Cambridge. Sebenarnya sih teori Cambridge ini sama kok dengan teori ekonomi klasik lainnya yang beralasan bahwa permintaan uang itu disebabkan karena uang itu adalah alat transaksi atau alat tukar. Namun ada bedanya, itu karena menurut Cambridge selain permintaan uang itu dipengaruhi oleh volume transaksi, permintaan akan uang itu juga dipengaruhi oleh tingkat bunga, besar kekayaan, dan ramalan atau harapan dari masyarakat pada masa yang akan datang. Sehingga ketika kita berbicara tentang teori Cambridge, kita akan menemukan bahwa MD sama dengan K kali PY.
Selanjutnya masih ada kaitannya dalam materi teori permintaan uang. Kali ini kita akan membahas salah satu teori yang juga sangat terkenal di ekonomi yang dicetuskan oleh salah satu ekonom yaitu John Maynard Keynes. Perbedaan teori klasik dan Keynesian dalam hal uang adalah Keynesian tidak setuju dengan pendapat bahwa permintaan uang hanya ditentukan oleh kebutuhan transaksi. Oleh karena itu, Keynesian mencetuskan teori permintaan uang yang kita kenal dengan Keynes Liquidity Preference Theory. Nah, teori ini menjelaskan mengenai alasan seseorang memegang uang, yaitu ada 3 motif. Yang pertama, motif transaksi. Motif ini menjelaskan alasan seseorang memegang uang, yaitu guna memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi yang dilakukan. Tujuan permintaan uang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional. Semakin tinggi tingkat pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula volume transaksi serta kebutuhan akan uang untuk transaksi. Motif yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif ini merupakan motif permintaan akan uang untuk menghadapi keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dari hal tersebut, maka seseorang akan memperoleh manfaat dari memegang uang. Karena uang bersifat liquid yang dapat ditukarkan dengan mudah dengan barang lain. Permintaan akan uang untuk berjaga-jaga merupakan bentuk dari ketidaktentuan antara penerimaan dan pengeluaran. Nah teman-teman, untuk yang ketiga yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi sendiri menjelaskan alasan seseorang memilih untuk memegang uang agar memperoleh keuntungan. Seseorang ini memiliki anggapan maupun persepsi bahwasannya dalam memegang uang tunai tidak akan memperoleh penghasilan. Namun, memegang obligasi lah yang akan memberikan penghasilan sejumlah uang tertentu pada suatu periode tertentu. Keynes sendiri membagi aset yang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan dalam 2 kategori. Untuk kategori yang pertama, uang, dan kategori yang kedua, obligasi. Keynes juga mengasumsikan bahwasannya perkiraan tingkat pengembalian dari uang adalah 0. Alasannya yaitu karena pada saat itu, sebagian besar rekening tidak memberikan suku bunga. Namun untuk obligasi, terdapat 2 komponen perkiraan dengan tingkat pengembalian, yaitu yang pertama pembayaran bunga dan yang kedua keuntungan modal atau capital gain. Nah, dalam motif spekulasi sendiri, permintaan uang Keynes menjelaskan bahwasannya semakin tinggi nilai dari tingkat bunga, maka permintaan uang tunai di masyarakat juga akan semakin rendah. Namun yang perlu digarisbawahi di sini yaitu apabila nilai dari tingkat suku bunga rendah, maka seseorang yang memegang uang tunai memiliki ongkos yang rendah pula. Oke, selanjutnya adalah teori permintaan uang setelah Keynes. Perkembangan dari teori yang sudah dikemukakan oleh Keynes didasarkan pada 2 motif transaksi, yakni W.J. Baumol dan motif spekulasi James Tobin. Permintaan terhadap persediaan atau stok uang biasanya oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi keperluannya di masa yang akan mendatang. Jadi, uang yang digunakan bukan untuk transaksi, tetapi hanya sebagai persediaan. Nah, muncul nih pertanyaan, lalu mengapa harus ada persediaan uang atau stok? Nah, menurut Baumol dan Tobin, masyarakat pada saat itu berpikir bahwa uang itu digunakan untuk keperluannya di masa yang akan mendatang. Tetapi ketika masyarakat menginginkan persediaan uang, tentunya masyarakat ada beberapa biaya yang nantinya harus ditanggung. Di antaranya yang pertama adalah biaya transaksi untuk menukar obligasi dengan uang. Jadi ada biaya yang harus mereka tanggung, yang seharusnya bisa digunakan untuk memenuhi surat berharga, namun mereka lebih suka memegang dalam bentuk uang. Maka secara otomatis mereka harus mengorbankan keuntungan yang didapat dari menjual atau membeli surat-surat berharga. Kemudian yang kedua adalah opportunity cost dari uang yang dipegang.
yaitu berupa tingkat bunga dari obligasi. Nah, jadi di sini ada semacam biaya ketika orang tersebut lebih suka memegang uang daripada menyimpannya dalam bentuk obligasi atau surat berharga, maka mereka memiliki biaya yang nantinya uang yang mereka simpan di kemudian hari tentu nilainya akan semakin berkurang. Namun berbeda halnya ketika mereka menyimpan persediaan uangnya dalam bentuk obligasi atau surat berharga. Maka semakin lama mereka menyimpan dalam bentuk obligasi, sehingga otomatis mereka akan mendapatkan pengembalian berupa bunga dari apa yang sudah mereka beli. Kemudian optimalisasi dalam penentuan uang kas atau persediaan yang dapat meminimumkan biaya dapat dijelaskan sebagai berikut. Biaya total untuk memegang uang kas atau TC terdiri dari biaya perantara, yakni B, T per C, dan biaya bunga, yakni RC per 2. Dengan rumusannya sebagai berikut. Kemudian jumlah uang kas yang optimal, yakni C, adalah sebagai berikut. Maka C sama dengan buka kurung 2B T per R tutup kurung pangkat 2 uang kas yang ditahan seorang pada setiap saat, yakni C per 2. Maka permintaan uang kas realnya dapat ditunjukkan persamaan sebagai berikut. Selanjutnya, dari teori permintaan uang post-Keynes atau setelah Keynesian, ada implikasi dari teori yang dikemukakan oleh Baumol nih teman-teman. Nah, yang pertama dikatakan bahwa tingkat bunga berpengaruh terhadap permintaan uang sebagai tujuan dari transaksi. Karena seseorang dalam memegang uang terdapat opportunity cost. Jadi nih teman-teman, di teorinya Baumol ini, orang akan dihadapkan dengan pilihan apakah mau menyimpan dalam bentuk tunai atau dalam bentuk surat berharga atau obligasi. Karena nih, ketika seseorang menyimpan dalam bentuk surat berharga, maka orang tersebut akan mendapatkan timbal balik atau keuntungan dari bunga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi tuh, bahwa jika seseorang menyimpan dalam bentuk uang, maka tentunya nilainya makin hari bukannya semakin meningkat, namun makin hari semakin menurun, sehingga nantinya ada biaya yang akan mereka tanggung. Selanjutnya, dalam penggunaan uang terdapat economy of scale, artinya jika ada kenaikan pendapatan yang diperoleh, maka presentasi kenaikan uang yang diperoleh lebih kecil daripada kenaikan transaksi. Oke, jadi logikanya nih ya, ketika seseorang itu mengalami peningkatan pendapatan, maka otomatis nilai transaksi yang digunakan dalam setiap aktivitas perekonomiannya juga jauh semakin lebih besar. Kemudian ada permintaan uang sebagai bentuk dari tujuan transaksi tergantung dengan tingkat bunga yang ada serta biaya dari perantara. Dari teori Keynesian, yakni permintaan uang untuk transaksi hanya dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, jadi ketika tingkat bunganya semakin besar nih teman-teman, nanti masyarakat akan dihadapkan dengan pemilihan menabung atau memegang uangnya dalam bentuk tunai. Jika mereka memilih menabung nih, jelas tentunya akan mendapatkan keuntungan bunga. Selanjutnya ada teknologi yang terus berkembang dapat mengakibatkan semakin turunnya biaya dari transaksi dan mengakibatkan pada turunnya uang kas yang dipegang oleh seseorang. Oke, jadi secara sederhana, kita akan mengatakannya dengan semakin maju teknologi yang terdapat di suatu negara nih, maka seharusnya barang yang bisa dijual memiliki harga yang semakin murah, sehingga untuk membayar atau mengeluarkan uang untuk membeli barang atau jasa juga akan semakin sedikit uang yang diperlukan. Maka secara otomatis uang kas yang diperlukan oleh seseorang juga akan semakin sedikit kan teman-teman? Nah, daripada barang tersebut diproduksi di negara yang teknologinya kurang begitu maju. Dan yang terakhir ada motif permintaan uang di masyarakat untuk berjaga-jaga. Ini muncul dikarenakan adanya ketidakpastian dari pendapatan yang diperoleh dengan pengeluaran. Nah, jadi motif berjaga-jaga ini, kenapa seseorang lebih suka menstok uangnya dalam bentuk tunai? Karena ada ketidakpastian kapan ada pemasukan dan kapan dia harus melakukan pengeluaran. Untuk mengantisipasi ketidakpastian ini, maka sebagian besar masyarakat menyimpan uangnya nih teman-teman. Yang terakhir, yaitu teori permintaan uang modern.
Teori ini dikemukakan oleh Milton Friedman atau yang kita kenal Friedman. Friedman dikenal sebagai perintis golongan monetarisme dengan teori moneternya, yaitu Restatement of Quantity Theory atau penegasan kembali teori kuantitas. Milton Friedman menyatakan bahwa uang pada prinsipnya merupakan salah satu bentuk kekayaan. Nah, permintaan uang itu tergantung pada 3 hal, yaitu total kekayaan yang dimiliki dalam segala bentuk kekayaan, harga dan keuntungan dari masing-masing kekayaan, selera dan preferensi pemilik kekayaan. Dan menurut Milton Friedman, teori permintaan uang dapat ditinjau dari 2 sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang perorangan atau individu. Yang kedua, sudut pandang pemilik perusahaan. Jika ditinjau dari sudut pandang perorangan, maka permintaan uang dalam nilai real dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama, jumlah kemakmuran total merupakan constraint. Friedman menggunakan konsep pendapatan permanen untuk mengatur indeks kemakmuran seseorang. Yang kedua, perbandingan antara kekayaan dalam bentuk human wealth dengan kekayaan dalam bentuk non-human wealth. Nah, human wealth ini merupakan kapasitas seseorang untuk menghasilkan pendapatan, sedangkan non-human wealth adalah semua aktiva yang dimiliki seseorang atau yang dikenal dengan kekayaan. Yang ketiga, tingkat pendapatan yang diharapkan atau expected rate of return. Yang keempat, utility yang diperoleh dari memegang uang relatif terhadap utility yang diperoleh dari penggunaan bentuk aset lainnya. Yang terakhir, bunga hutang tidak terlalu diperhitungkan dalam sudut pandang perorangan. Selanjutnya masuk pada teori permintaan uang menurut Friedman yang ditinjau dari sudut pandang pemilik perusahaan. Nah, jika ditinjau dari sudut pandang perusahaan, maka fungsi permintaan uang mengalami perubahan. Di antaranya, yang pertama yaitu total kemakmuran bukan merupakan faktor pembatas atau constraint terhadap fungsi permintaan uang. Dikarenakan jumlah aset produktif yang dimiliki perusahaan merupakan variabel yang dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan untuk tujuan memaksimalisasi keuntungan. Oleh karena itu, variabel will tidak dapat dimasukkan dalam sudut pandang permintaan uang pemilik perusahaan. Kemudian yang kedua, faktor-faktor skala produksi atau skala usaha yang dianggap sebagai indeks nilai produktif dari jumlah yang dimiliki perusahaan merupakan variabel yang mempengaruhi permintaan uang. Yang ketiga, tingkat perolehan uang dan jenis aset lainnya merupakan faktor penting dalam mempengaruhi fungsi permintaan uang dari perusahaan karena dapat mempengaruhi biaya dalam memegang uang. Yang keempat, bagi perusahaan, biaya bunga dari utang pada bank merupakan variabel yang penting karena berhubungan dengan tingkat modal usaha. Kemudian yang terakhir, utility bagi perusahaan dapat disamakan dengan variabel-variabel lainnya di luar skala usaha yang mampu mempengaruhi produktivitas uang yang dipegang. Contoh studi kasus mengenai permintaan uang pada teori Keynes. Sebagai gambaran, kami menyediakan berupa data perbedaan teori moneter klasik dengan teori moneter Keynes. Dan di sini kami juga lebih menitik beratkan pada teori moneter Keynes, di mana mereka menganggap bahwa nilai uang itu tidak stabil. Maka mereka memiliki perilaku atau sifat spekulasi. Nah, artinya di sini mereka berjaga-jaga dan membelanjakan uangnya dengan surat-surat berharga atau obligasi. Ketika surat berharga atau obligasi ini murah, mereka akan membelinya. Dan sebaliknya, jika harga obligasi naik, maka mereka akan menjualnya. Hal ini tentunya berkaitan dengan permintaan uang pada masyarakat. Jika harga obligasi menurun, maka yang terjadi permintaan uang dengan motif spekulasi akan mengurang. Dan sebaliknya, hal ini tentunya juga berkaitan dengan tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga naik, maka harga obligasi akan menurun. Dan jika tingkat suku bunga rendah, maka harga obligasi akan naik. Coba mari kita buktikan dengan kurva permintaan uang untuk spekulasi, di mana kurva tersebut menunjukkan pengaruh tingkat suku bunga terhadap permintaan uang pada masyarakat. Kemudian pada masa era sekarang ini, teori Keynes memang sangat relevan terhadap kegiatan permintaan uang. Seperti yang kita ketahui, bahwa jika tingkat suku bunga meningkat, maka masyarakat enggan untuk berinvestasi, yang menyebabkan permintaan uang akan menurun. Coba mari kita buktikan dengan kurva tersebut, di mana tingkat suku bunga yang awalnya berada pada titik I0
maka permintaan uangnya berada pada titik LS0. Dan jika tingkat suku bunga berada pada titik I1, maka jumlah permintaan uang meningkat berada pada titik LS1. Hal ini menunjukkan bahwa jika tingkat suku bunga semakin rendah, maka permintaan uang masyarakat akan meningkat. Tentunya hal ini sangat relevan dengan kehidupan pada masa sekarang ini. Demikian penjelasan mengenai teori permintaan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.